Cek cek. Baik anak-anak, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Pak Edi Sunaryanto. Silakan kalian mengikuti dengan tertib dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka kegiatan MPLS. Untuk pada siang hari ini, sebelum materi saya sampaikan, ya, perlu saya kenalkan terlebih dahulu, ya. Saya, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti, ya. Nama saya Edi Sunaryanto, ya. Untuk di SMA Negeri 1 Karangan ini, ya, saya kebetulan adalah wakil kepala sekolah untuk urusan kesiswaan, ya. Jadi Wakasek urusan kesiswaan, ya. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu, yang nanti saya berikan, ya, ini adalah mata pelajaran sosiologi, ya, untuk kelas 10 dan kelas 12, ya. Oleh karena itu nanti untuk anak-anakku kelas 10, ya, IPS, terutama nanti IPS 1, IPS 2, kemudian IPS 3, ini akan bertemu dengan saya pada pelajaran sosiologi, ya. Kemudian untuk rumah, ya, alamat saya mungkin nanti yang di Tugu suatu saat bisa mampir, ya. Untuk rumah saya ada di Jambu, ya, di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, ya, tepatnya lapangan Jambu masuk ke barat kurang lebih 500 meter, ya. Jadi yang mungkin kebetulan alamatnya Tugu, ketika ada hal yang terkait dengan sekolah dan lain sebagainya, nanti bisa berkomunikasi dengan saya, ya. Anak-anakku sekalian, dan juga mungkin ada orang tua yang saat ini mendampingi, pada sesi yang terakhir ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, tadi mungkin sudah disampaikan terkait dengan pembelajaran kita sampai hari ini, pemerintah masih belum mengizinkan untuk tatap muka, ya. Oleh karena itu pembelajaran nanti sementara akan tetap daring, ya, menggunakan fasilitas model, ya. Jadi nanti kalian akan ada joinnya, ya, kalau nanti sudah masuk di kelas kalian, ya. Kemudian yang perlu saya tekankan kepada kalian, ya, terutama yang di rumah, ya, bahwa mulai hari ini, ya, mulai hari ini kalian sebenarnya adalah sudah masuk sekolah, ya, sudah masuk sekolah pada kegiatan semester 1 di tahun 2021 di 2022, ya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada anak-anak, sebelumnya ada pesan sedikit sebelum saya menyampaikan kepada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan, ya. Saat ini perlu kita ketahui bahwa COVID-19 ini nampaknya masih belum reda, bahkan kelihatannya ini masih semakin bertambah kasusnya, ya. Oleh karena itu saya sarankan, ya, saya berikan
pemahaman, ayo tolong dijaga sendiri-sendiri, ya. Karena apa? Penyakit ini nampaknya mungkin masih akan berjalan dengan lama, ya. Pemerintah sudah berusaha maksimal untuk mengatasinya, namun sampai saat ini juga masih belum berhasil. Bahkan akhir-akhir ini, ya, wabah ini semakin menggila, ya, kalau kita mau mengatakan, ya. Oleh karena itu pesan saya terhadap anak-anakku sekalian, ya, jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, ya. Kalau tidak perlu keluar rumah, ya tolong berada di rumah saja. Hindari kerumunan, ya, hindari ada ya, oke. Jadi sekali lagi, ya, saya ingatkan, ya, jaga kesehatan kalian, ya. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah, ya, tidak perlu berkerumun, ya. Hindari berbagai macam hal yang bisa menimbulkan kerugian pada diri kita. Setelah pulang dari rumah atau setelah pulang dari bepergian atau dari tempat main, silahkan untuk segera cuci tangan. Ya, ini yang perlu saya perhatikan kepada kalian semuanya, ya. Jadi mari, ya, kita hindari, ya, kita hilangkan dengan kesungguhan hati kita, ya. Karena saya tahu, ya, mungkin selama hampir 2 tahun ini kalian tidak pernah menginjak di sekolah, dan mungkin juga kalian mungkin sudah bosan misalnya hanya belajar di rumah saja, ya. Memang mungkin seperti itu, tetapi kita harus tetap bisa menjaganya dengan harapan apa? Tentunya penyakit yang sedang melanda ini biar segera untuk berlalu, dan kemudian kita berharap pembelajaran ini kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Saya yakin kalian sudah kangen dengan teman-teman kalian di sekolah. Ya, saya yakin kalian sudah kangen dengan senda gurunya ketika kegiatan di sekolah. Oleh karena itu, kalau kalian kangen dengan itu, ya silahkan kalian jaga protokol kesehatannya. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, ya, saya melihat misalnya ngerumpul, ngopi, ya, bareng, ya, ini silahkan untuk sedikit dihindari. Perlu saya sampaikan, mulai hari ini kalian melaksanakan MPLS. Berarti ini adalah masa pertama awal kalian untuk mengenal lingkungan sekolah kalian. Ya, jadi mulai hari ini setelah pembukaan tadi, Bu Esti sudah menyampaikan perkenalannya. Kalian nanti akan data diri kalian kemudian sudah dimasukkan, ya. Kemudian Bu Zenia menyampaikan berbagai hal tentang akhlak, ya. Saat ini saya akan menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan kesiswaan ke depannya. Jadi itu yang perlu saya ingatkan. Jadi meskipun saat ini kalian masih berada di rumah, maka sebenarnya mulai tanggal 12 ini sebenarnya kalian adalah sudah masuk sekolah. Ya. Kalian sudah masuk sekolah. Oleh karena itu, ketika kalian masuk sekolah, tentu nanti ada beberapa aturan yang akan kalian peroleh. Termasuk di dalamnya adalah kalian harus belajar. Nah, oleh karena itu, saya berharap mulai hari ini, ayo dikurangi kegiatan di luarnya, ya. Mulai hari ini dikurangi kegiatan ngopinya. Ya, kembali semangat, ya,
untuk belajar, untuk baca buku, untuk mengerjakan tugas, ya, yang akan dibebankan kepada kalian semuanya. Nah, ini sebagai pengantar pada kegiatan kali ini. Nah, pada materi hari ini, selain saya nanti akan menyampaikan atau memaparkan sedikit tentang SMA Negeri 1 Karangan dan kegiatannya, nanti juga akan saya perkenalkan kepada kalian apabila nanti sudah PTM tentang seragam-seragam yang akan kalian pakai ya pada kegiatan jika pembelajaran ini sudah tatap muka. Ya, baik, akan saya lanjutkan ya. Jadi anak-anakku sekalian ya yang berbahagia ya, tentunya kalian seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kalian adalah termasuk para siswa yang beruntung dan para siswa yang bersyukur karena apa? Kalian bisa diterima di SMA Negeri 1 Karangan. Ya, ada banyak siswa yang di luar kalian yang pengen masuk ke SMA Negeri 1 Karangan. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk syukur yang mestinya bisa kalian laksanakan. Yang pertama tentunya adalah dengan kalian masuk ke SMA Negeri 1 Karangan ini, kalian harus benar-benar total, kalian harus benar-benar out, ya, all out untuk masuk, untuk bekerja, untuk belajar, ya, di sivitas akademika kalian ini. Ya, ini yang perlu saya perhatikan, yang perlu saya sampaikan, ya. Apapun yang diberikan dari sekolah ketika pembelajaran ini masih tatap muka, tugas dan lain sebagainya tolong dikerjakan dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kalian. Ya, jadi ini salah satu bentuk syukur kalian ya. Oleh karena itu dengan apa kalian masuk ke sini berarti kalian ini selama ini nanti MPLS akan dikenalkan berbagai hal yang ada di SMA Negeri 1 Karangan ya, meskipun masih lewat daring ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tadi saya sampaikan tentang rasa syukur kalian. Kemudian yang kedua tentang tata tertib ya. Silahkan kalian untuk selalu untuk selalu tertib, terutama yang pertama karena ini masih pembelajaran PJJ, yang tertib adalah tertib mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, saya yakin dengan kalian tertib mengikuti pembelajaran, maka kalian sama tetap akan mendapatkan materi sesuai dengan ketika pembelajaran sudah tatap muka. Ya. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan beberapa hal, misalnya terkait dengan tata tertib dan lain sebagainya, ya. Ini nanti juga akan disampaikan pada materi berikutnya. Kemudian terkait dengan kegiatan apa kalian di sekolah, ekstrakurikuler dan lain sebagainya nanti juga akan disampaikan. Oleh karena itu harapan saya, kalian tetap bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, karena ini adalah merupakan awal kalian mengenal lingkungan sekolah kalian. Ya, jadi ini merupakan awal kalian mengenal lingkungan sekolah kalian. Ya. Oleh karena itu, nanti pada kesempatan ini yang pertama saya akan menyampaikan atau akan memaparkan pada kalian yang terkait dengan yang pertama ini yang kecil dulu ya. Tentang seragam kalian yang mungkin nanti akan dipakai ketika pembelajaran tatap muka. Ya, jadi kita semuanya berharap pembelajaran ini tidak berjalan terus seperti ini. Ya, kita berharap ya sebenarnya kalau kemarin pemerintah sudah mengisyaratkan tanggal 12 Juli ini
pembelajaran bisa dilaksanakan dengan tatap muka meskipun hanya beberapa anak, meskipun hanya 25%. Namun ternyata seperti ini jadinya ya. Oleh karena itu, ayo kita dukung semuanya. Dukungnya apa? Protokol kesehatan kita laksanakan sehingga pembelajaran tatap muka yang kita inginkan akan segera bisa terlaksana. Nah, ini anak-anakku sekalian. Ya. Sementara itu yang pertama yang perlu saya sampaikan sebelum nanti ke berikutnya. Mungkin yang pertama tentang seragam, Mas Fauzi bisa ditampilkan di depan anak-anak tentang seragam sekolah di SMA Negeri 1 Karangan yang biasa kita pakai dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya. Nah, sebentar, biar nanti ditampilkan dulu untuk anak-anakku. Ya, tolong terus semangat ya, yang di rumah. Nah ini anak-anakku sekalian. Ya, ini untuk pakaian hari Senin, seragam hari Senin ya, pakaian abu-abu putih dengan sepatu hitam ya. Untuk hari Senin. Nah, ini untuk seragam hari Selasa ya. Jadi seragam batik ya, seragam untuk khas batik kita ya. Nah, ini seragam untuk hari Rabu. Ini adalah seragam khasnya SMA Negeri 1 Karangan ya. Sejak awal ya, khasnya seperti ini. Ini untuk hari Kamis ya. Hari Kamis kita menggunakan seragam pramuka ya. Untuk kegiatan pramuka SMA Negeri 1 Karangan. Oke. Ini seragam kita sampai dengan hari Kamis. Kemudian hari Jumat pakai apa? Nah, hari Jumat ini kita akan menggunakan seragam olahraga. Ya, jadi hari Jumat nanti mungkin dalam 1 minggu, 1 bulan sekali itu kita akan ada Jumat bersih ya. Ada kegiatan Jumat bersih. Jadi untuk hari Jumat ini SMA Negeri 1 Karangan ini menggunakan seragam olahraga ya. Jadi itu seragam kita ya. Jadi kalau bisa saya ulangi lagi, untuk seragam kita itu untuk hari Senin kita pakai abu-abu putih. Jangan lupa ya. Sepatu bagaimana? Sepatunya hitam. Ya, kalau tidak hitam bagaimana Pak? Ya karena aturannya hitam harus hitam ya, tidak boleh sepatunya tidak hitam. Kemudian hari Selasa saya ulangi lagi menggunakan seragam batik ya, batik khas Trenggalek itu ya. Jadi ada batik khas Trenggalek yang itu kita pakai pada hari Selasa ya. Kemudian hari Rabu itu adalah seragam khas sekolah. Ya, seragam khas SMA Negeri 1 Karangan, seragam khasnya. Kemudian hari Kamis kita menggunakan seragam pramuka ya. Jadi pramuka kita gunakan pada hari Kamis, sedangkan hari Sabtu kita akan menggunakan seragam olahraga. Nah, itu seragam kita.
Terus bagaimana dengan anak-anakku yang siswa kelas 10? Ya, nanti setelah kalian masuk ya, kalian bisa berkomunikasi ya. Ada edaran untuk kalian tentang seragam. Yang seragam itu nanti akan ditangani oleh koperasi siswa ya. Jadi nanti kalian bisa pesan di Kopses ya tentang seragam itu. Ya, jadi ini yang perlu kalian ketahui tentang seragam kalian. Kemudian yang juga nanti juga saya ingatkan ya, sampai hari ini ya kalian memang belum masuk di dalam kelas baik kalian ya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian ya. Untuk kelas nanti insya Allah pada hari Rabu kalian nanti sudah akan tahu ya, saya harus masuk di kelas mana, apakah IPA atau IPS ya. Oleh karena itu kepada anak-anakku sekalian ya, yang kemarin sudah diberikan link untuk pemilihan jurusan ya, yang belum mengisi silahkan untuk mengisi. Karena apa? Kalau kalian nanti tidak ngisi ya, maka dari sekolah nanti akan langsung memberikan tempat kepada kalian. Ya. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwa nanti kita akan ada 10 kelas ya. Untuk IPA nanti 6 kelas, untuk IPS nanti ada 4 kelas. Kemudian yang sudah memilih di jurusan IPA, maka nanti tidak serta-merta yang milih IPA kemudian masuk ke jurusan IPA. Ya, sekolah sudah memberikan pemeringkatan kepada kalian semuanya berdasarkan nilai yang kalian peroleh dari semester 1 sampai dengan semester 6. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, meskipun kalian itu milihnya di IPA, mungkin karena nilainya tidak mencukupi, maka kalian nanti juga akan kita masukkan di kelasnya IPS ya. Insya Allah nanti pada hari Rabu kalian sudah tahu sendiri, sudah fix kalian akan masuk di kelas mana ya, apakah nanti masuk di kelas IPA ataupun di kelas IPS. Nah, jadi itu yang juga perlu kalian ketahui. Kenapa sekarang kok belum? Ya kita nunggu sampai dengan nanti selesainya kegiatan MPLS. Nah, jadi itu anak-anakku yang perlu saya sampaikan ya. Ini sekedar informasi awal kepada kalian yang nanti untuk pengenalan lingkungan ini akan disampaikan berbagai hal yang terkait dengan lingkungan daripada SMA Negeri 1 Karangan ya. Kemudian mungkin setelah MPLS ini sebagai sebagai tindak lanjut untuk belajar kalian setelah nanti masuk di kelas kalian, maka akan ada waktu untuk pengambilan buku di sekolah ya. Jadi sekolah juga memberikan buku ya untuk semua mata pelajaran yang nanti bisa diambil setelah kegiatan MPLS ini berdasarkan urutan kelasnya. Jadi nanti akan kita sampaikan kepada anak, jadi di grupnya kelas ya. Jadi ini memang masih di kegiatannya MPLS ya. Jadi nanti setelah kalian dibagi ke dalam kelas, maka kalian akan ada grup kelas tersendiri ya. Sehingga semua informasi itu nanti akan disampaikan lewat grup kelas kepada
semua anggota kelasnya. Ya. Jadi setelah kegiatan ini nanti atau setelah hari Rabu ya kalian sudah masuk ya menerima pelajaran, sekolah akan memfasilitasi belajar kalian dengan buku-buku panduan belajar kalian. Nah, ya. Jadi itu anak-anak beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, dilewatkan di linknya. Bu Esti mungkin bisa dilihat. Pesannya seragam kapan, Pak? Oh ya, jadi gini anak-anak, nanti untuk pemesanan seragam, insya Allah nanti akan kita bersamakan dengan kalian kalau mengambil buku. Ya, mudah-mudahan itu nanti sudah baik. Kalau tak belum, ya nanti akan kita infokan pada kegiatan berikutnya. Ya, jadi kami memang berharap dari sekolah nanti pada saat pengambilan buku ini berbagai informasi yang terkait dengan kebutuhan kalian itu nanti sudah bisa tersampaikan kepada orang tua kalian melalui ya anak-anakku yang saat itu sudah masuk. Ya, nanti ditunggu saja ya untuk kaitannya dengan seragam ya. Yang jelas yang nanti akan menjadi seragam kalian yaitu tadi ya, yang mungkin nanti akan kalian pesan ya. Ada abu-abu putih ya, kemudian ada batik, kemudian ada seragam khas sekolah, kemudian ada pramuka, kemudian ada kaos olahraga bersama dengan celananya atau trainingnya ya. Jadi itu anak-anakku jawabannya untuk pertanyaan. Mungkin ada lagi, Bu Esti? Ada Pak Edi, ini ada yang tanya mengenai penjurusan dari Aditya Eka Pratiwi. Jadi untuk pemilihan anak yang di IPA bisa saja kan masuk IPS karena tergantung kuota. Terus sebaliknya Pak, untuk yang IPS apa bisa masuk ke IPA? Terima kasih ya anak-anakku. Jadi gini ya, sementara ini berdasarkan hasil daripada pemeringkatan, ini memang yang di IPA cukup banyak, yang di IPS juga banyak ya. Namun karena yang di IPA itu pemeringkatannya juga cukup banyak peminatnya, maka tentu ini nanti akan tetap ada yang dilihat, akan ada yang disaring berdasarkan nilai yang kalian peroleh selama semester 1 dan 2, 3 sampai 6 selama kalian di SMP ya. Jadi tidak serta-merta lek awakmu milih IPA ya terus kemudian jadi IPA enggak. Kalau IPS-nya ya sementara ini ya masih sesuai dengan pemeringkatan di IPS-nya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ya kalian jangan memaksa ya, maksud saya memaksa itu begini. Aku ki pengenku panggah IPA. Tapi kalian juga harus bisa melihat kondisi daripada nilai kalian ya. Kita tidak mau kalau nanti misalnya kalian masuk ke IPA tetapi sakjane nilainya tidak memenuhi. Nah, ini yang mungkin nanti justru menjadi kendala ketika kalian nanti belajar ya. Kami di sini berharap kalian semuanya sukses. Ya. Jadi ketika milih jurusan pun ya kalian jangan milih wis pokoknya aku pengen IPA ya. Menganggap IPS ya. Turang terlalu enggak ya. Jadi pilihan jurusan itu samakan dengan minat kemudian juga hasil belajar kalian. Andaikan kalian mikir setengah-setengah,
saya yakin akan lebih bagus untuk tidak masuk di IPA ya. Jadi yang sukses di IPS dari SMA Karangan juga sangat banyak ya. Terakhir ini kalau tidak salah yang masuk di UI ya. Ada yang ke UI, ada UGM, Ya. UNS, UB banyak sekali. Dari IPS banyak yang berprestasi. Jadi Ya, jangan khawatir. Terima kasih BSI. Itu jadi gitu anak-anak ya. Jadi dari IPS pun juga anak-anak kita banyak yang berprestasi. Orang mesti bangga IPA ya. Oleh karena itu, ayo enggak apa-apa kalian milih IPA, tetapi monggo kalian melihat sesuai dengan apa hasil belajar kalian dan juga hasil daripada kemampuan kalian ya. Eman kalau hanya setengah-setengah mau mergo gengsi, ternyata kalian justru tidak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, yang hasilnya mungkin tidak bisa maksimal ya. Saya kira itu jawaban saya. Jadi nanti yang IPA akan diperingkatkan ya. Kita nanti misalnya IPA 6 kelas dengan 30 berarti ya kita hanya butuh 180, kemudian kita potol. Yang di bawahnya misalnya nanti semuanya masuk ke IPS. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada lagi Bu Esti? Ada lagi ini Pak Edi yang mungkin juga penting. Ini pertanyaan dari Salsa Dia. Kalau misalnya dia nanti terpilih untuk masuk ke jurusan IPA, apa boleh pindah jurusan ke IPS, Pak? Bisa, gitu. Ya. Yang penting komunikasi langsung ke sekolah gitu ya Pak Edi? Ya, kamu nanti misalnya dipilih di IPA, kemudian nanti pengen pindah ke IPS, ya silahkan untuk berkoordinasi, segera koordinasi kalau nanti kelasnya sudah terbentuk. Misalnya kamu ketika dibentuk masuk di IPA 1 misalnya, kemudian ternyata saya kok enggak mantep di IPS, di IPA, saya pengen IPS ya, sehingga saya pengen mengembangkan beberapa hal. Jangan kadang-kadang anak karena orang tua sok-sok orang tuanya memaksa IPA ya, tapi kamu enggak punya, itu nanti kamu malah justru tidak bisa maksimal di sekolah. Jadi bisa ya, tapi sebaliknya lek awakmu misalnya kok IPS njaluk neng IPA, saya masih akan melihat kembali nilai kalian ya. Jadi seperti itu ya. Jadi biar kalian juga nyaman nanti sekolah, orang tidak ada panggah rai soae diterang nih ya. Kamu tidak perlu khawatir. Ya di sini banyak yang jurusannya dari IPS. Saya juga dari IPS, tidak usah khawatir ya. Saya IPS. Ternyata IPS juga bisa jadi guru. Ya, di IPS juga banyak yang jadi polisi ya tahun yang lalu ya. Jadi tidak perlu terlalu mendikotomisasi ya, membedakan antara IPA dengan IPS ya. IPS nilainya bagus tentu akan lebih sukses dibandingkan kalau kamu nanti di IPA tetapi nilainya hanya sedang-sedang saja ya. Seperti itu. Masih ada lagi Bu Esti? Sementara itu Pak Edi, mungkin saya perlu tambahkan sedikit untuk masalah penjurusan. Monggo. Ya. Jadi anak-anak, kebetulan saya Bu Esti kan guru BK, jadi dekat sekali dengan nanti kalian akan sekolah kemana, memilih jurusan yang tepat bagaimana. Jadi intinya begini anak-anak, kalian jangan khawatir, tidak harus IPA itu adalah pilihan yang untuk karir yang paling sukses nanti, jangan terpancang seperti itu. Jadi pastikan bahwa kalian memilih jurusan itu sesuai dengan kira-kira cita-cita kalian nanti itu apa ya, cita-cita kalian setelah keluar dari SMA itu apa. Terus yang terpenting lagi harus disesuaikan dengan minat dan bakat kalian, itu yang terpenting. Jadi tidak usah benar yang disampaikan Pak Edi, jangan karena gengsi dan ikut-ikutan teman kalau di IPA itu lebih bonafit, itu saya kira tidak seperti itu, karena yang sudah anak-anak Semaneska itu yang dari IPS itu banyak sekali yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak Edi, saya lihat di chat Zoom ini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang perlu dijawab, monggo.
Oke. Terima kasih Bu Esti, ini koordinator BK kita. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk ya, atau mungkin ya ada linknya atau chatnya, bisa kamu koordinasi dengan tim BK-nya SMA Negeri 1 Karangan ya, Bu Esti CS. Ini akan memberikan jawaban kepada kalian. Ya, jadi seperti itu. Apa bisa kalian sebelum hari ini atau besok sebelum nanti jurusan saya tak koordinasi dulu kira-kira kalau saya silahkan ya. Silakan untuk berkomunikasi di chat sendiri ya dengan Bu Esti, dengan Bu Devi ya, timnya BK SMA Negeri 1 Karangan ya. Jadi saya kira itu anak-anak beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal ini. Jadi saya tidak menyampaikan hal yang banyak ya. Saya menyampaikan yang pertama tadi terkait dengan seragam. Insya Allah kalian sudah bisa paham ya terkait dengan seragam kalian. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kelas, terkait dengan penjurusan ya. Ini kalian juga sudah paham semuanya. Mudah-mudahan nanti ketika kelas ini saya share, saya di IPA, saya di IPS, ini kalian sudah tidak bergejolak, wah tidak uber-uberan pengen pindah dan lain sebagainya ya. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan ya pada siang hari ini. Kalau sudah tidak ada hal-hal yang tadi perlu ditanyakan dan lain sebagainya ya, materi pada siang hari ini akan segera saya akhiri. Kemudian perlu saya ingatkan ya, nanti ada pertanyaan lagi. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Betul Pak Edi, ini ada pertanyaan lagi dari Salsa dia kembali ya. Pak, kalau terkait seragam itu apakah diwajibkan beli? Karena saya masih punya kakak terus juga masih bagus, mungkin kalau beli seragam olahraga saja. Itu Pak, monggo. Ya. Nanti terkait dengan itu ya, siapa tadi yang tanya? Sabila ya. Salsa. Nanti bisa berkoordinasi dengan sekolah ya. Jadi saya tidak akan berikan boleh dan tidaknya, tetapi kalian yang memang punya kakak kemudian bajunya masih bagus ya, monggo komunikasi dulu dengan pihak sekolah ya, sehingga nanti penjelasannya akan lebih mudah, lebih simple ya. Salsa nanti karena kakaknya ada di sini, baju kakak saya masih bagus Pak, tidak apa-apa, nanti koordinasi dengan kami yang ada di tim kesiswaan ya. Saya kira gitu Besti jawabannya ya. Sudah, oke. Jadi itu anak-anak yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian terima dengan baik. Tetap sebelum saya akhiri, satu yang perlu saya sampaikan, jaga protokol kesehatan ya, tidak banyak berkerumun ya, tidak banyak ngopi-ngopi di luar dengan temannya ya, karena kelihatannya hari ini ada banyak sweeping, daripada nanti kalian digaruk oleh petugas Satgas Covid ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Edi Sunaryanto atas paparan materi yang telah disampaikan. Baik anak-anak, mungkin saya sebelum penutupan hari ini, mungkin bisa saya sampaikan tentang pengisian presensi yang siang ya. Karena yang pagi tadi banyak kendala bagi anak-anak karena memakai aplikasi suhu yang harus menyertakan tanda tangan, mungkin kesulitan bagi kalian. Untuk yang siang ini kita pakai link form biasa. Jadi kalian langsung saja mengisi di situ. Saya kira tidak ada kesulitan. Kalau memang tidak ada kendala, langsung tidak ada dan lanjut ke isian berikutnya.
Kalau ada kendala, kalian centang ada, nanti di bawahnya ada penjelasan, kolom penjelasan apa kendala yang kalian hadapi. Mengenai foto yang harus kalian upload di situ, itu foto kegiatan kalian dalam mengikuti ini. Jadi kalian berseragam, memakai di depan laptop atau HP, terus difotokan orang lain. Kalau memang tidak ada, kalian boleh screenshot dari HP kalian masing-masing. Saya kira kalian tidak perlu diajari, kalian sudah pinter sekali dalam hal-hal mengoperasikan HP, apalagi screenshot itu sudah tidak perlu dijelaskan, apalagi dipertanyakan dan dipertentangkan di kolom chat ini. Saya kira kalian sudah mulai dewasa ya, untuk ukuran masuk SMA itu sudah dewasa bagi kalian, sudah tidak harusnya kami dari panitia untuk menjelaskan screenshot itu bagaimana ya. Jadi kalian ini sekali lagi ini sambil saya cek di sini bagaimana kesungguhan, keseriusan kalian dalam mengikuti kegiatan MPLS ini meskipun dalam daring gitu ya. Mungkin itu baik untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Akan ditutup dengan menyanyikan lagu wajib. Untuk petugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, mungkin ini akhir dari kegiatan MPLS hari pertama pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti kegiatan MPLS hari pertama dengan tertib dan lancar. Semoga besok bisa mengikuti dengan tertib kembali. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.